Perkenalkan, nama saya Sri Novitasari, NIM 11201160, mahasiswa Universitas PBD, berjurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview mata kuliah konsentrasi akuntansi keuangan. Yang pertama adalah mata kuliah akuntansi forensik dan audit investigatif. Yang pertama adalah ruang lingkup akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas termasuk auditing pada masalah hukum untuk menyelesaikan hukum di dalam atau di luar pengadilan di sektor publik maupun privat. Segitiga akuntansi forensik. Yang pertama adalah kerugian. Yang kedua, kegiatan melawan hukum yang bisa menimbulkan tuntutan karena mengalami kerugian. Dan yang terakhir, hubungan kausalitas atau yang berkaitan dengan kerugian dan melawan hukum. Praktik di sektor swasta, akuntansi forensik dimulai sesudah ditemukan indikasi awal adanya fraud atau kecurangan. Banyaknya fraud terungkap karena whistleblower memberikan informasi secara diam-diam tentang fraud yang sudah atau sedang berlangsung. Akuntansi forensik praktik di sektor pemerintah. Secara umum, kedua sektor tersebut tidak berbeda. Hanya terdapat perbedaan pada tahap-tahap dari seluruh rangkaian akuntansi forensik terbagi-bagi pada berbagai lembaga seperti lembaga pemeriksaan keuangan negara, lembaga pengawasan internal pemerintahan, lembaga pengadilan, dan lembaga-lembaga LSM, lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai pressure group. Contoh ruang lingkup akuntansi forensik berdasarkan jenis proses hukum. Yang pertama adalah penghindaran atau penipuan pajak. Yang kedua, penipuan sekuritas. Yang ketiga, pencucian uang. Kemudian, klaim asuransi, dan lain-lain. Pada mata kuliah kedua, yaitu pengauditan dan asuransi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview bab tentang audit siklus akuisisi dan pembayaran. Tujuan transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran adalah untuk mengevaluasi apakah akun dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa dan pengeluaran kas untuk akuisisi tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Terdapat 3 klasifikasi transaksi dalam siklus ini. Yang pertama adalah akuisisi barang dan jasa, kedua pengeluaran kas, dan yang terakhir adalah retur pembelian dan cadangan serta potongan pembelian. Proses pesanan pembelian yang pertama dari permintaan pembelian, kemudian pesanan pembelian. Penerimaan barang dan jasa merupakan titik kritis dalam siklus ini karena pada waktu inilah biasanya perusahaan mengakui adanya akuisisi dan utang yang terkait dalam pencatatan mereka. Pengakuan kewajiban. Pengakuan yang membadai atas munculnya kewajiban atau hutang pada saat penerimaan barang dan jasa membutuhkan pencatatan yang tepat dan akurat. Dokumen dan pencatatan pada umumnya meliputi 1. Faktur vendor, 2. Memo debit, 3. Voucher, 4. File transaksi akuisisi, 5. Jurnal atau daftar akuisisi, 6. Neraca utama utang dagang, 7. Neraca saldo utang dagang, 8. Laporan vendor. Dokumen yang berhubungan dengan proses pengeluaran kas yang harus diperiksa auditor terdiri atas cek, berkas transaksi pengeluaran kas, dan juga jurnal pengeluaran kas. Metodologi untuk merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substansi atas transaksi. Yang pertama harus memahami pengendalian internal. Kedua, menilai resiko pengendalian yang direncanakan, yaitu otorisasi pembelian, kemudian pemisahan penyimpanan aktiva dari fungsi lainnya. Yang ketiga, pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Yang terakhir adalah otoritas pembayaran. Metodologi desain pengujian perincian saldo hutang dagang digunakan untuk mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi hutang usaha terjadi pada tahap 1. Yang kedua, menilai resiko pengendalian serta merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi terjadi tahap 1 dan 2. Yang ketiga,
menilai resiko pengendalian serta merancang dan melaksanakan pengujian, pengendalian dan pengujian substansi atas transaksi tahap 1 dan tahap 2. Mata kuliah yang ketiga adalah pasar modal dan investasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview bab nilai saham. Nilai saham terdiri dari 3, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nilai buku adalah rasio untuk membandingkan jumlah saham beredar dengan ekuitas pemegang saham sebagai jumlah penghasilan yang diterima pemegang saham jika aset perusahaan dijual. Aset tersebut dijual sebesar nilai bukunya. Jadi, melalui BVPS, kita dapat mengetahui seberapa besar uang yang diterima oleh pemegang saham jika perusahaan dibubarkan. Kegunaan BVPS dengan cara membandingkan BVPS dengan nilai pasar per saham perusahaan. Apabila nilai pasar per saham lebih kecil daripada BVPS perusahaan, berarti sahamnya murah. Sebaliknya, jika nilai pasar per saham lebih besar, maka nilai dikategorikan mahal. Yang kedua adalah nilai pasar. Nilai pasar adalah suatu nilai yang menggambarkan besaran harga dari aset atau surat berharga yang terdapat pada pasar keuangan. Kapitalisasi pasar adalah sebuah ukuran yang didasarkan pada nilai agregat perusahaan. Kapitalisasi ini berasal dari total pengalian jumlah outstanding share atau saham perusahaan yang beredar dengan harga 1 lembar di pasaran. Yang ketiga adalah nilai pasar. Nilai pasar ini bergantung pada kesepakatan harga antara pembeli dan penjual atau permintaan dan penawaran saham di pasar terbuka. Nilai pasar bisa berubah berdasarkan perkembangan bisnis. Misalnya, nilai pasar bisa menurun jika terjadi resesi dan meningkat jika terjadi ekspansi ekonomi. Nilai intrinsik saham adalah nilai yang sesungguhnya dari suatu saham. Namun, nilai ini berbeda dari nilai buku dan nilai pasarnya. Nilai intrinsik saham ini dilihat berdasarkan aspek yang mempengaruhi bagus tidaknya suatu perusahaan, mulai dari aset yang terlihat dan tidak, prospek kemajuan, nama perusahaan, dan sebagainya. Penggunaan nilai intrinsik menurut Saud-Dusnan tahun 1998 menyatakan bahwa nilai intrinsik menunjukkan present value arus kas yang diterima dari saham tersebut. Nilai intrinsik sebagai pedoman jual beli saham yang pertama adalah nilai intrinsik lebih besar daripada harga saham, artinya under value. Yang kedua, nilai intrinsik kurang dari harga saham, artinya over value. Yang ketiga, nilai intrinsik sama dengan harga saham, artinya balance. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.